Kita langsung saja panggilkan speaker pertama kita dalam sesi kedua kali ini, yaitu Bapak Albert Koto Indardio. Halo, selamat siang Bapak Albert. Siang Mbak Beauty dan semua partisipan. Suara saya terdengar ya? Cukup jelas ya? Oke, sepertinya suaranya agak sedikit kecil ya. Bisa dibesarkan volumenya Bapak? Ya. Ya, oke. Semoga better. Oke. Sudah masuk. Ya, Bapak Albert Koto Indardio, CPLM CSCM, di mana beliau berpengalaman sebagai supply chain manager dengan riwayat pengalaman kerja di perusahaan FMCG dan e-commerce. Lulusan sebagai sarjana teknik mesin dari Universitas Indonesia dan telah memperoleh certified dalam supply chain manager dan professional in logistic management dari ISEA USA. Baik, untuk lebih singkatnya, kita langsung saja mendengar paparan materi dari Bapak Albert Koto. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Betty, terima kasih semuanya. Saya izin share screen. Semoga sudah terlihat ya screen saya. Sudah, Bapak, sudah terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan sedikit lagi, nama saya Albert Koto. Saat ini saya bekerja sebagai Head of Mitra Supply Chain di PT Buka Mitra Indonesia, Mitra Bukalapak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit terkait dengan salah satu supply chain partnership atau business partnership model yang cukup unik, yang sempat kami terapkan di salah satu lini bisnis kami yang bergerak di bidang e-wholesaler. Presentasi saya pada siang hari ini berjudul Managing Supply Chain Partnership Using Faceted Model. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Beauty, ini kurang lebih baru tahun ke-9 saya bergerak di bidang supply chain. Saya mulai karir saya tahun 2014 sebagai manajemen trainee di PT Nestle Indonesia. Dan selama 4 tahun di Nestle, setelah itu saya pindah ke Bukalapak. Dulu belum ada Buka Mitra Indonesia, jadi baru ada Bukalapak, lalu ada subsidiarinya PT Buka Mitra Indonesia hingga saat ini. Dan saya mengalami perubahan yang cukup signifikan dari bergerak di Shopee Logistik sampai alhamdulillah saat ini dipercaya sebagai Head of Mitra Supply Chain, seperti itu. Nah, selama 15 menit ke depan saya akan share kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Faceted Partnership Model itu sendiri, yang saya awali dengan sedikit overview terkait dengan apa itu Faceted Partnership Model, lalu dilanjutkan dengan implementation step-nya seperti apa, bila mana Bapak dan Ibu berminat untuk menerapkannya ke bidang masing-masing. Dan yang nomor 3 yang menarik adalah saya akan coba share pengalaman saya saat menjadi supply chain partnership menerapkan model ini kepada salah satu bisnis partner kami, dari mulai implementation seperti apa hingga final result-nya yang nanti akan saya juga share. Dan pada akhirnya saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebenarnya apa sih Faceted Partnership Model itu gitu ya? Faceted Partnership Model ini basically adalah sebuah partnership, business partnership model yang berfokus pada mutual collaboration and mutual benefit, atau bisa dikatakan kita mencari win-win solution antara kedua belah pihak yang saling bermitra. Perbedaan paling mendasar dengan traditional partnership adalah kalau traditional partnership itu sifatnya adalah top down dan sangat rigid gitu ya. Seperti antara hubungan user dan vendor. Jadi ibaratnya dari user ada kebutuhan apa, vendor memberikan price list yang saklek, paling ada negosiasi sedikit terkait dengan volume, terkait dengan spesifikasi, hingga pada akhirnya bisnis partnership-nya berjalan. Namun sifatnya lebih kepada vendor memenuhi kebutuhan dari user itu sendiri. Nah, sedangkan di Faceted Partnership ini sifatnya adalah seperti mencari pasangan bisnis gitu loh. Jadi ibaratnya mau menginvestasikan kemampuannya masing-masing ke dalam suatu bisnis yang sama, sehingga di situ terjadi resharing dan kolaborasi yang lebih berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri bawah, ada 5 prinsip dasar dari Faceted Partnership itu sendiri. Yang pertama adalah outcome-based versus transactional-based business model, di mana simpelnya di sini adalah masing-masing pihak itu di-encourage untuk dapat mencapai spesifik outcome yang disepakati. Jadi di awal kita mau menjalankan bisnis apa, ya udah masing-masing fokus dengan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua adalah fokus on what, not the how. Jadi apa yang mau kita capai, bukan bagaimana kita mau mencapai ke sana. Sehingga di sini hubungan kedua belah pihak pun tidak terlalu micromanage gitu ya, dan tidak ada sifatnya satu arah. Masing-masing fokus dengan keahliannya masing-masing, yang penting mau mencapai apa atau what-nya. Yang ketiga, clearly define and measurable desired outcomes.
Jadi ibaratnya kita sama-sama bilang gitu, oke kita mau ke Bandung. Nah, apa sih kira-kira poin-poin yang kita mau sama-sama monitor supaya sampai ke Bandung tepat waktu. Tapi kita tidak peduli gitu, kayak ke Bandung harus naik apa, harus oper berapa kali transportation dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang penting kita fokus terhadap apa KPI-KPI yang mau kita capai menuju ke outcome tersebut. Nah, yang keempat adalah pricing model with incentive model. Maaf. Bedanya kalau yang dengan tradisional sifatnya itu kan lebih ada price list yang saklek. Nah, udah itu kompensasinya gitu ya. Kalau yang di sini karena sifatnya insentifikasi, jadi di situ terjadi mutual collaboration yang lebih baik sehingga kalau misalkan bagus kita bisa berkembang bersama, tapi kalau misalkan bisnis lagi nggak bagus pun kita sama-sama tahu gitu kira-kira berapa banyak kompensasi yang bisa didapatkan. Dan yang terakhir terkait dengan governance structure atau pengawasan, di mana di sini fungsi pengawasannya lebih insight based. Jadi tidak micromanage untuk tahu kayak apa yang masing-masing pihak harus lakukan, tapi sifatnya lebih ke improving dari kedua belah pihak itu sendiri. Nah, dilihat dari tipikal waktu bermitranya gitu ya. Kalau kita lihat di bagian kanan bawah, sebenarnya dalam sisi partnership itu ada 3 level. Level pertama dan kedua itu sifatnya lebih cost-centric. Jadi lebih ke transactional based, tidak terlalu banyak ada inovasi yang dibutuhkan di situ karena masing-masing pihak atau let's say usernya sudah tahu spesifikasi si vendor dan keahliannya bakal seperti apa. Tapi di level lebih mature atau di level 3 ini sifatnya lebih ke value based rather than cost centric. Jadi masing-masing pihak pun mungkin belum sama-sama ada di satu spesifikasi level yang sama. Tapi ketika kita sepakat untuk mau berkembang ke sana menggunakan armada si bisnis model ini gitu ya, masing-masing pihak juga bisa menjalankan dengan berfokus terhadap value yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Jadi bukan hanya keuntungan semata antara si vendor dibayar sama user gitu ya, tapi masing-masing pihak merasakan benefitnya. Nah, kalau kita lihat di sini key differences dari masing-masing model, sebenarnya ada beberapa poin di sini ya. Collaboration focus, vision, governance structure, resharing, long-term focus, dan flexibility. Dari sisi kolaborasi jelas bedanya adalah kalau tradisional itu fokus ke inputnya apa, seperti spek yang kita butuhin apa, requirement-nya apa gitu ya. Tapi kalau vested partnership yang tadi saya bilang, bahkan di awal ketika sama-sama sepakat menjalani partnership ini, mungkin operator atau business owner-nya belum ada di level yang paling mumpuni gitu ya. Tapi di sini kita sepakat untuk berkembang bersama menuju arah tersebut. Jadi kolaborasi juga lebih dua arah gitu ya. Visionnya juga sama, bukan hanya oke, ini kita butuh ini kalian ngelakuin, tapi sifatnya kita mengembangkan visinya bersama. Shared visionnya apa sih? Misalkan dengan kerjasama ini saya pengen punya nama lebih baik lagi, tapi dengan kerjasama ini di pihak lain pengen punya cost structure yang lebih baik gitu ya. Jadi visionnya pun juga sangat customized. Governance structure yang tadi sifatnya lebih dua arah dengan kelihatan dari banyak joint meeting di situ, banyak joint decision making, jadi tidak ada satu pihak yang lebih berkuasa daripada yang lainnya. Nah, yang paling utama di sini adalah risk sharing atau manajemen risiko dengan cara membagi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan operation yang ada. Kalau vendor to user kan ya udah dari user tahu beres, kalau misalkan ada kendala ya itu urusan si vendor gitu ya. Tapi kalau di sini sifatnya oke, dari user ada risk yang mau di-bear, let's say misalkan nggak mau punya inventory tinggi. Tapi dari vendor bisa jadi ada unutilized capacity di situ. Nah, ketika resiko tersebut dipetakan dan disepakati untuk dihadapi bersama, kerjasama ini pun juga bisa berjalan ke depannya. Fokusnya juga lebih long term di vested ini, karena apa? Karena nggak instan gitu. Jadi ketika nanti di implementasi saya juga akan cerita, di awal-awal tuh pasti ada masa penyesuaian gitu ya. Dan di sini disepakati kira-kira mau ada di level yang sudah stabil di bulan atau di tahun keberapa. Dengan begitu kerjasamanya pun juga lebih sustain dan harapannya berkesinambungan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Again, ini nyambung ke poin nomor 1 terkait fokus kolaborasinya. Sama sekali nggak rigid gitu ya. Bahkan misalkan disepakati target per quarter atau misalnya target per semester, itu benar-benar bisa di-adjust sesuai dengan perkembangan dinamika bisnis yang dihadapi bersama. Gitu. Nah, setelah kita tahu perbedaannya apa, sebenarnya apa sih benefit kalau misalkan kita menerapkan vested ini? Yang pertama adalah increased efficiency and cost savings. Ini sebenarnya salah satu dari beberapa benefitnya, tapi karena cost itu yang paling kerasa gitu ya, apalagi kita tahu bersama supply chain tuh di banyak perusahaan sifatnya lebih ke cost driver gitu ya, kecuali memang bisnisnya di bidang supply chain, kita pengen cari tahu gimana cara bisnis bisa berjalan, tapi dengan cost yang lebih efisien.
kalau di tempat saya bekerja, salah satu faktornya adalah rasio CODB atau cost of doing business. Nah, itu yang salah satunya yang pengen kita tekan dengan model vested ini. Yang kedua adalah improve collaboration. Jadi memang di sini kita pengen informasi dan komunikasi lebih dua arah. Dari pihak partner pun juga bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai outcome tadi. Dari sisi kita pun juga bisa lebih lebih paham lagi itu dengan kondisi apa partner bisa mengalami kesulitan dan sebagainya. Jadi kolaborasi atau problem solving bila mana ada problem terjadi pun juga bisa lebih lancar. Better risk management, nah ini yang paling terasa karena ketika terjadi vested yang pasti kedua belah pihak harus transparan gitu ya. Kayak cost yang saya tanggung berapa, risiko yang Bapak tanggung berapa. Nah di sini kita ketemu nih sweet spot di tengahnya, kira-kira common ground-nya seperti apa gitu ya. Let's say misalkan kita pengen inventory-nya lebih rendah, tapi trade-off-nya adalah facilities yang kita miliki juga jadi nggak bisa lebih banyak gitu ya. Dan di situ kita saling berkompromi lah seperti itu. Dan yang keempat, ini nyambung ke poin nomor 2 adalah increase innovation. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat di prinsip nomor 2 yaitu focus on what, masing-masing pihak tuh bisa kreatif gitu. Kayak tujuan yang mau dicapai adalah ini, ya udah saling bereksperimen. Misalkan eksperimen dari sisi meminimalisir waste yang terjadi along the supply chain. Atau misalkan, supaya outcome-nya tercapai lebih optimal lagi, kita digitalisasi deh. Dari yang awalnya itu menggunakan manual transport management system, misalkan di sini kita invest aja di transport management system yang lebih mumpuni, sehingga prosesnya pun juga lebih cepat dan outcome tercapai dengan lebih optimal lagi, misalkan seperti itu. Tapi ini sifatnya sangat mandiri gitu. Masing-masing pihak punya otoritas masing-masing untuk menyesuaikan seberapa jauh inovasi yang mau dilakukan. Seperti itu. Yang penting what-nya itu tercapai, utamanya seperti itu. Nah, kalau kita berminat untuk mengimplementasikan vested partnership ini, sebenarnya apa sih step-step yang biasanya dilakukan gitu ya? Yang pertama adalah pasti identifying the issue. Nggak bisa ujuk-ujuk kita, saya mau vested sama A atau sama B gitu ya. Harus tahu dulu kondisi yang saat ini kita alami apa. Misalkan kita sedang berada di sebuah relationship level 1 atau level 2, dan kita pengen adanya, kayaknya ini untungnya lebih pincang gitu ya, imbalance gitu. Yang sana lebih diuntungkan ketika bisnis turun, ya kita yang rugi, tapi yang di sana tetap untung misalkan gitu ya. Nah, problem seperti itu yang harus kita clearly define dulu antara current state sama ideal state yang mau kita capai. Setelah kita tahu persis problem yang terjadi dan mau kita rubah apa, kita cari partner yang paling tepat. Nah, ini proses yang cukup makan waktu karena ibaratnya cari jodoh atau matchmaking gitu ya. Ini nggak bisa kayak vendor yang ada di lapangan kita langsung panggil terus mereka langsung sepakat gitu sama poin ini, agak sulit untuk menuju ke sana karena pastinya biasanya mereka start dari level 1, level 2 partnership model gitu ya. Nah, maka dari itu penting untuk kita bersabar di step yang ini sambil door to door kita menawarkan ke shortlist partner yang sekiranya sepakat untuk model yang mau kita tawarkan. Nah, ketika sudah terdapat kesepakatan, kita pilih partner ini, partnernya juga setuju, kita develop shared vision and goals. Nah, ini untuk membentuk what-nya apa yang mau kita capai, karena fokus dari vested ini kan adalah outcome-nya gitu ya, outcome yang mau kita capai apa, dan yang pasti di poin ini harus transparan. Jadi, masing-masing pihak tidak boleh saling menutupi, misalkan ada hidden agenda gitu ya, let's say, saya pengen vested ini, tapi sebenarnya di bulan atau tahun sekian saya mau exit. Nah, itu harapannya dibilangin aja di awal, supaya kita sama-sama tahu apa yang harus diantisipasi dari awal, seperti itu. Poin nomor 4, defining outcomes and performance metrics. Ini lebih detail lagi. Seperti analogi yang tadi saya sampaikan, kayak dari Jakarta mau ke Bandung, kita nggak usah fokus gitu sama berapa kali harus pindah bus misalkan gitu ya, atau pindah kereta. Tapi fokusnya adalah, di KPI apa yang mau kita capai supaya sampai Bandung tepat waktu. Dan ini akan menjadi bahan utama ketika kita melakukan joint meeting atau joint decision making bersama dengan partner. Nah, nomor 5 adalah governance structure communication plan-nya atau fungsi pengawasannya. Ini jangan sampai hanya sepihak gitu ya. Kedua belah pihak harus dilibatkan dan pastinya utamanya di sini kalau yang saya pikir adalah ketika krisis terjadi atau misalkan ketika target bisnisnya tidak terjadi, risiko masing-masing pihak apa? Jangan sampai ada ketika krisis sedikit terjadi, satu pihak kolaps. Nah, itu malah berabe gitu ya. Jadi dari awal kita coba pikirkan preventive action-nya apa yang mau dilakukan atau bahkan mitigation-nya apa. Dan yang terakhir, semua agreement ini perlu diformalize pastinya dalam bentuk agreement atau biasanya disebut dengan PKS gitu ya.
Nah, di sini negotiation skill kita sangat digunakan gitu. Kira-kira, let's say misalkan kontrak yang tidak terlalu, periode kesepakatan yang tidak terlalu panjang. Kita buatnya short term, misalkan per 3 bulan akan review, atau per 6 bulan akan review, dan lain sebagainya. Yang penting utamanya adalah secara financial masing-masing perusahaan, itu tidak terganggu along the way. Dan kalau misalkan memang, kalau di istilah kita ada burn gitu ya, jadi burn itu berarti kayak kerugian yang dicapai pun, yang dirasakan pun kalau bisa tidak terlalu lama. Jadi kita bisa tahu di bulan keberapa, let's say BEP akan terjadi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu, step nomor 1 sampai step nomor 6, secara harfiah gitu ya, apa saja yang kita lakukan untuk mengimplementasikan Vested ini. Nah, di bagian selanjutnya saya mau share actual case study yang waktu itu saya sempat jalankan ketika menjadi supply chain partnership, dengan menerapkan si Vested Partnership model ini. Jadi case study-nya saat itu problemnya adalah kami sudah menjalankan bisnis online wholesale atau e-wholesale distribution business selama sekitar 2,5 tahun. Dan selama 2,5 tahun tersebut, partner yang kami jalankan itu sifatnya adalah cost plus model. Jadi bisa dibayangkan kalau cost plus model, vendor atau distribution partner kita tidak terpengaruh terhadap volatility dari bisnis itu sendiri, karena udah cost plus lagi gitu ya. Jadi kita bayarin semua expense yang ada, ditambah juga dengan manajemen fee di situ. Nah, dari situ kita sadar bahwa cost plus model ini harus diganti karena tidak sustain, baik itu untuk menghadapi volatility dari bisnis, apalagi bisnis online yang sangat ketat gitu ya persaingannya. Begitu juga dengan berbagai macam faktor kenaikan biaya supply chain-nya itu sendiri. Nah, kenapa ini harus kita rubah? Waktu itu kita percaya bahwa yang pertama, cost plus model ini upfront cost-nya itu sangat besar. Apalagi kita sifatnya itu dedicated facilities gitu. Kita bilang ke distribution partner saat itu, oke, kita butuh gudang sekian pallet position, lokasinya di sini, berapa docks, dan sebagainya. Dan akhirnya mereka sediakan, dan itu upfront cost-nya sangat besar dan harus ditanggung oleh salah satu pihak, which adalah kami gitu ya. Yang kedua, cost to scale up-nya juga sangat besar. Jadi ketika kita mau tambah cabang atau mau tambah area dan sebagainya, iterasi akan berulang gitu. Oke, cost-nya akan sekian dan kurang lebih sama, paling beda-beda tipis tergantung misalkan UMR atau harga tanah di lokasi tersebut. Dan yang ketiga, yang tadi saya sempat sampaikan, benefitnya sangat imbalance. Jadi bisnis turun, kita yang rugi, tapi distribution partner tidak terlalu merasakan impact-nya karena tadi model cost plus yang kita sempat sepakati di awal. Nah, oleh karena itu, beranjak dari poin prinsip-prinsip dari Vested Partnership tadi, kami mencoba mengimplementasikan beberapa langkah-langkah tadi gitu ya. Yang pertama, creating new partnership proposal yang fokus terhadap margin sharing and cost per transaction based. Jadi sifatnya itu bisa dikatakan semi-variable cost lah, nggak full fixed cost seperti model cost plus di awal. Dan ini takes time kurang lebih sekitar 20 hari kerja gitu ya. Kita create lagi pitching deck-nya, problem statement-nya apa, financial statement-nya seperti apa, sehingga kita bisa tahu partner seperti apa yang mau kita cari gitu. Yang kedua, shortlisting potential partner dengan kandidat yang disepakati gitu ya, profiling dan sebagainya. Background-nya yang pasti adalah kurang lebih sama seperti partner sebelumnya, tapi willingness untuk berkolaborasi dengan model Vested ini yang baru kita ketahui setelah kita melakukan direct communication dengan mereka. Nah, yang ketiga, ini yang tadi saya sampaikan, cukup lama matchmaking-nya. Jadi kita door-to-door pitching ke beberapa shortlisted candidates yang ada. Butuh waktu kurang lebih sekitar 40 hari, nggak semuanya mau di awal, dan ada juga yang awal berminat terus pada akhirnya bail gitu ya. Sehingga pada akhirnya di hari kesekian kita menemukan satu partner yang bersedia untuk lebih lanjut lagi melanjutkan kerjasama dengan model ini. Nah, baru di situ kita agreed on commercial details, dan alhamdulillahnya sepakat dengan model shared margin dan cost per transaction based. Jadi sifatnya variabel, bisnisnya turun, kami pun juga bayar sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Partner pun juga menerima sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi bisnis yang ada. Jadi resikonya bisa di-share bersama-sama. Nah, yang kelima, ini sudah mulai detail lagi. Jadi kita meeting dengan tim supply chain operation-nya, khususnya logistik tim, operation requirement-nya apa aja nih, implementasinya mau seperti apa, change management-nya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita melakukan go live, dan setelah go live, iterasinya harus kita lakukan juga dengan cepat gitu ya. Jadi yang seperti saya tadi sampaikan, bukan kayak oke, kita sepakat terus besok udah berjalan normal dan bisnis as usual aja gitu. Tapi di bulan pertama, kedua, ketiga itu kita sampaikan sebagai hypercare period, di mana pasti masing-masing pihak saling adaptasi gitu ya. Ibaratnya pasangan baru pacaran atau baru nikah gitu ya, masih ada adaptasi di awal-awal. Nah, ini periode-periode yang sangat kritis untuk kita menentukan langkah selanjutnya bakal seperti apa.
Maka dari itu, ada beberapa early stage challenges yang kami hadapi saat itu. Operationnya shaky banget di awal. Jadi yang kalau sebelumnya karena cost plus dan udah rigid gitu ya, dia udah tahu nih SLA kita maunya seperti apa, jumlah delivery mana berapa, luasan gudang dan sebagainya. Bahkan semikro kayak jumlah palet, partner yang sebelumnya udah aware gitu ya, maunya kita seperti apa, karena sifatnya top down. Karena yang ini fokus on the outcome dan what-nya gitu ya, mereka masih meraba-raba, oke, kalau modelnya seperti ini butuh luasan actual itu berapa sih gitu, palet yang harus disediakan berapa, drivernya harus single trip kah atau multi trip segala macam gitu, sehingga operation di awal memang agak shaky. Tapi di sini pentingnya tadi governance yang sifatnya dua arah, kita harus sepakat, oke, agreed improvement timeline-nya mau sampai berapa lama, mau di bulan keberapa kita harus improve dan harus di posisi operation yang lebih steady lagi misalkan. Yang kedua, unsure partner during the first month. Bapak Albert Koto. Ya. Mohon maaf, untuk presentasi tinggal beberapa menit lagi ya, Pak. Siap. Ini saya satu slide lagi. Oke. Unsure partner karena tadi ya volatility-nya juga sangat besar, jadi kadang-kadang ragu nih ini langkah yang tepat atau enggak gitu. Maka dari itu kita bikin agreement-nya lebih staggering, jadi lebih kayak level 3 atau 6 bulanan gitu. Nah, dengan begitu, result akhirnya kami berhasil improve cost ratio-nya sekitar 600 basis point lebih rendah dari model cost plus. Internal talent density-nya juga lebih bagus karena kita nggak supervise lebih mikro gitu ya. Efficient operation juga berjalan dengan lebih optimal karena sifatnya shared capacity. Dan yang terakhir, better incentivization. Karena sifatnya lebih ke margin sharing, jadi kita sama-sama punya spirit untuk ngembangin bisnis bareng-bareng nih. Jadi bukan salah satu pihak aja yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis yang ada. Oke. Ada 3 kesimpulan sebagai penutup presentasi hari ini. Secara harafiah, vested partnership yang tadi saya sampaikan gitu ya, jadi bisa diterapkan di level maturity partnership yang tinggi, atau misalkan pengen langsung loncat ke situ juga nggak apa-apa, tapi memang agak tricky untuk cari partner yang bersedia langsung di level tersebut. Lalu profilingnya penting banget untuk kita lakukan, khususnya financial statement perusahaan tersebut dan business requirement-nya seperti apa. Jangan sampai ini oke di awal gitu, tapi di tengah-tengah collapse karena tidak ada transparansi yang jelas di awal. Dan yang terakhir, sebenarnya ini sangat suitable untuk early stage initiative, kayak startup initiative gitu ya, yang masih resikonya belum terpetakan, maupun strategic partnership yang pengen naik kelas dari level 1 ke 2, menuju ke level 3 partnership. Jadi ini sangat fleksibel gitu di any kind of spectrum dari kerjasama yang sudah terjadi. Oke. Pas sepertinya waktunya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait supply chain partnership dengan vested model. Saya kembalikan lagi ke Mbak Beauty. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albert Koto. Iya, memang kalau ngobrol-ngobrol kita sharing-sharing itu sangat puas ya Pak ya. Jadi kayak perlu waktu yang lebih banyak lagi karena ini menarik juga. Apalagi adalah model terbaru. Mungkin bagi teman-teman semuanya, belum semuanya ya mengetahui tentang vested partnership model ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Albert Koto.